Mari kita berdiri. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini, karena kasih-Mu lebar, panjang, tinggi, dalamnya tak terukur. Kau mengasihi kami tanpa syarat. Kami boleh datang kepadamu apa adanya. Terima kasih Bapa, Kau jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kami mengatakan kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kami. Kami bersyukur ya Bapa, dosa itu, penyakit, kemiskinan, kegagalan tidak berkuasa dalam hidup kami. Karena kami tidak di bawah kasih karunia, tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kami di bawah kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, untuk kebenaran yang kami boleh dengar. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami mendengar kebenaran-Mu, maka timbul iman. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bab kasih Allah dicurahkan dalam hati kami. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh melihat lagi begitu besarnya kebaikan, begitu besarnya kasih-Mu, begitu besarnya dan ajaibnya karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh memandang lagi keindahan Yesus. Karena Yesus adalah firman yang hidup, yang berkuasa, yang ajaib. Maka waktu kami menyanyikan bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa dan kekayaan, kehormatan, kemuliaan itu bagi kami semua. Karena hanya Engkau yang layak. Dan kami menerima semua berkat yang kami gak layak terima. Dan kami bersyukur kami qualified untuk itu. Terima kasih ya Bapak. Apapun keadaan kami hari ini, Engkaulah sumber segalanya. Kau yang memerdekakan kami, yang menyembuhkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami, menghiburkan kami. Engkaulah jawaban dari setiap doa-doa kami. Engkaulah jawaban dari segala hikmat yang kami perlukan, kebenaran yang kami perlukan, pengudusan yang kami perlukan, penebusan yang kami perlukan, kuasa yang kami perlukan, kekayaan yang kami perlukan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan semua berkat yang kami butuhkan. Kau indah dari segala sisi. Karena itu nggak ada kekhawatiran bagi kami memandangnya. Tidak ada kutuk waktu Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Waktu Engkau kuat, Engkau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Engkau tidak lemah. Kau sekuat banyak, selembut sutra. Kau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau Gembala yang agung. Takkan kekurangan kami. Takkan kami membutuhkan yang kami gak punya. Sekaligus domba yang disembelih bagi kami, anak domba Allah. Engkau yang menyuplai segala yang kami perlukan, bahkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kau segalanya bagi kami. Kau sekaligus roti hidup bagi kami. Kami makan sidangan dengan Raja pagi hari ini. Kami menikmati Yesus, menikmati kami. Kami menikmati perayaan, kami menikmati sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapak, biar setiap firman yang keluar, yang kembali kepadamu, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi pelaksana firman-Mu kuat, akan melaksanakan firman-Mu, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi melaksanakan apa yang Kau perintahkan, berhasil daripada yang Kau suruhkan. Dan kami semua anak-anak yang adalah objek kasih-Mu, dan menerima semua kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang percaya katakan, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Pada di jalur kanan semuanya. Ini di sini. Oke, nggak apa-apa, nikmati saja. Ya, sekali lagi kita dulu nih. Mirip-mirip. Kita sedang merayakan kemarin libur ya, kenaikan Tuhan. Dan hari Minggu yang lalu kita sudah dengar bahwa waktu Tuhan naik itu dicatat di kitab Lukas 24, di Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, di Lukas 24 dibilang bahwa Dia memberkati. Ya, bahwa waktu naik Dia imam besar agung yang memberkati. Katakan imam besar agung yang memberkati.
Kalau Tuhan memberkati, ada yang bisa nutup nggak? Tidak. Ya, make sure. Jadi kita itu udah curse free, ya, bebas kutuk karena Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, dan dia naik dengan tangan yang terus terangkat yang berkata bahwa dia terus memberkati. Ya, tidak hanya berkat dan berkat. Ya, dan dalam bulan kemarin ya, sampai minggu kedua ini, Tuhan terus membawa kita untuk menyadari gitu, ya, bahwa kalau Tuhan memberkati, misalnya gitu, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan sorrow, ya, kesedihan atau pain atau regret, penyesalan. Ya, kalau saudara dan saya menyelidiki orang-orang yang banyak duit, ya, bisa ada yang banyak duit bunuh diri nggak? Ada nggak? Ada, kita dengar, ya. Bahkan penyanyi-penyanyi, orang-orang tenar bunuh diri, ya. Bahkan kalau yang bulan lalu saya dengar penyanyi Prince, ya. Jadi ya katanya sih nggak bunuh diri, cuman ada jejak-jejak obat bius misalnya gitu, ya. Kenapa? Karena ada kekosongan dalam hidup manusia, ya, yang tidak bisa diisi dengan uang, yang tidak diisi dengan ketenaran, yang tidak bisa diisi dengan apapun selain dengan Yesus. Amin. Ya, dan kita punya Yesus yang luar biasa. Ya, dia memberkati kita. Makanya senangnya ini. Hari ini kita mau lihat gini. Ini mungkin bagian yang terakhir ya, kita bicara tentang berkat Tuhan. Tapi terus berkat Tuhan akan terus, ya. Cuma maksudnya dalam serial ini bahwa Tuhan itu memberkati itu dengan janji, sama-sama katakan janji, sumpah. Nah, saudara kurang dengar ya. Maksudnya kalau sumpah, masa sih? Ya nanti kita lihat. Cuman kita ingat dulu aja, janji dan sumpah. Nah, Tuhan perlu sumpah? Nggak usah sebenarnya. Tuhan itu janjinya murni, bagikan perak suci 7 kali dipundingkan dalam dapur peleburan di bawah tanah, ya. Artinya janji Tuhan itu murni. Bahkan firman Tuhan nanti kita akan baca berkata gini, Tuhan itu cannot lie, ya. Tuhan itu kalau orang bilang, saya mah nggak mungkin bohong Pak, saya nggak mungkin dusta. Tapi bisa kan? Bisa dong kalau tidak mungkin, tapi mungkin kan? Tapi kalau Tuhan itu cannot, tidak bisa, sama-sama katakan tidak bisa. Ya, dia tidak bisa berdusta. Dan untuk berkat ini, untuk berkat, siapa yang di sini? Ngomong-ngomong, siapa yang mau berkat berkat Tuhan? Dua tangan ya. Amin. Ya, jangan malu-malu. Soalnya Tuhan disumpah loh. Ya, saya pikir kalau saya dijanjiin sama Presiden Jokowi aja, nanti saya kasih jabatan menteri ya, gitu ya. Saya udah percaya, iya presiden yang ngomong, memang hak dia gitu ya kan. Tapi saya bilang, ya tapi dia bisa lupa juga sama saya ya kan. Bisa, ya namanya manusia, ya kan. Hari ini berjanji, kau yang mengingkari, ada kan lagunya gitu kan. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu ya kan, ada kan. Kalau Tuhan cannot, tidak bisa, ya. Dan dia bilang, dia sumpah. Waduh, kalau sumpah ini, nah ini catatannya di dalam hati kita. Bahwa dia itu sebenarnya mau hibur kita. Ya, kadang-kadang kita bilang, ya Tuhan janji sih, tapi lama, kapan? Nah, kalau dia bilang, saya sumpah loh. Ya, Tuhan sumpah atas apa? Nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Dia sumpah terhadap atas dirinya sendiri. Ya, tapi kita keep aja dulu. Cuma kita pengen lihat janjinya lagi ya. Saya review sedikit karena ada yang nggak dengar mungkin ya. Wah, tadi di Amsal 10 ayat 22 dikatakan bahwa dia itu memberkati kita tanpa pain, tanpa sorrow, tanpa regret, ya. Jadi berkat Tuhan menjadikan kaya, dia tidak tambahkan, he added no sorrow in it. Itu pegang, ya. Sehingga kita tahu bahwa kita bilang ini, Tuhan berkati saya nggak khawatir sama berkat Tuhan, ya. Karena ada orang-orang yang menganggap bahwa menjadi kaya itu kutuk. Ya, yang menjadi diberkati itu bahkan di gereja diajarkan hal-hal yang sangat negatif, ya. Bahkan dikatakan gini, itu teologi kemakmuran, seolah-olah makmur dari Tuhan itu berbahaya sekali. Nah, itu lupakan, ya. Itu bukan kebenaran firman, ya. Kebenaran firman Tuhan bilang gitu,
Ya, bahkan kita sudah belajar. Saya ulangi lagi dikit ya kan. Di 1 Tawarin pasal 4 dikatakan Yabes, orang yang namanya Soro, ya Yabes namanya Soro artinya ya. Itu bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Ya, perluas daerahku. Tanganmu sendiri yang menyertai aku ya Tuhan, dan jangan biarkan penyakit atau evil menguasai aku. Ya, kalau ngomong-ngomong kalau di Alkitab, kalau saudara baca, evil itu sebenarnya kalau hidup kita itu nggak nice, ya, stres hidup kita tuh evil sebenarnya, ya. Tapi oke lah. Dan Tuhan bilang ini, dan Tuhan granted dia, Tuhan memberikan itu kepada dia, ya, dan dia lebih dimuliakan dari saudara. Jadi ketika nih saudara setting dalam hidup saudara bahwa saya hidup hanya dari berkat Tuhan, Tuhan saya minta berkatmu. Setiap waktu setiap saat Tuhan tuh bilang gini, oke. Karena nature-ku adalah memberkati kita. Ya, jadi itu make sure sekali, ya, bahwa Tuhan memang mau memberkati kita. Ya, dan kalau Tuhan memberkati, tidak yang dapat menutup. Ya, karena itu, dan Tuhan memang mau memuliakan kita. Kenapa? Karena melalui Tuhan memuliakan kita, Dia dimuliakan. Ya, jadi nyambung sekali ya. Dan kita tahu, ya, bahwa Dia datang ternyata untuk menanggung semua kutuk kita, semua penderitaan kita, dan nggak sampai situ, Dia memberkati kita. Amin. Ya, nah sampai kemarin minggu lalu kita bicara lebih mendalam tentang berkat Harun. Ya, berkat Harun itu adalah berkat imam. Orang Israel keturunan Abraham secara fisik, ya, diberkati. Itu kenapa? Karena Tuhan menaruh namanya di atas orang Israel. Ya, di Bilangan 6 dikatakan Tuhan memberkati dan melindungi. Ya, kita udah sepakat kan? Kalau Tuhan memberkati, siapa yang bisa kutuk? Sama-sama katakan tidak ada. Ya, jadi saudara nggak ada tuh urusan tuh. Ya, dokter bisa ngomong tadi ya sama Christine, wah anaknya gini, anaknya gini. Dia bilang enggak. Kebenarannya bahwa Tuhan sudah menanggung penyakit saya. Itu kebenaran. Amin. Amin. Ya, nanti saudara kita baca. Ya, jangan, memang betul lah. Boleh nggak percaya dulu. Tapi nanti kita baca ayat-ayatnya. Ya, Tuhan, kalau Tuhan memberkati, tidak bisa menutup dan melindungi. Ya, melindungi, memberkati, melindungi. Ya, aman. Ya, Tuhan memberkati, Dia memberikan kita aman dalam perlindungan. Ya, jadi kita jangan expect yang buruk, karena nggak ada gunanya. Ya, bukan hanya nggak ada gunanya. Manusia kita ini diurapi ya sampai segini levelnya. Nanti kita lihat ya. Kita diurapi itu sampai levelnya gini. Saudara tuh imamat rajani, imam dan raja. Ya, saya ulangi sedikit ya. Kalau imam itu ngomong, ya, ada 2 orang berselisih nih. Oh saya punya. Kalau imam bilang dia punya, selesai saudara. Selesai. Dia baca di Alkitab. Bahkan kalau orang bilang ini kusta nih, imam tanya imam deh. Imam tuh kayak dokternya Christine tadi kali ya. Dia datang bilang diperiksa, enggak kusta. Tapi kalau dia bilang, oh ini kusta nih, kusta. Imam itu selesai omongannya. Makanya saudara bukan hati-hati dalam konteks saya ancam-ancam ya, nggak diancam nih saudara nih. Ini mulut kita nih mulut imam soalnya. Ya, karena itu kita bersyukur. Di tempat ini yang kita dengar hanya apa? Hanya kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan kebaikan Tuhan. Ya, bayangin kan? Saudara dibilang gini, wah ini anak mah, ini TBC, ini mah, wah udah gak punya masa depan. Badannya kurus gini. Kita lihat Tuhan, enggak. Tuhan gini nggak? Enggak. Saya menciptakannya waktu itu sempurna. Saya jaga, saya pelihara. Amin. Iya kan? Ya Tuhan sepakat. Ya, tapi manusia masih ada gitunya ya. Kita periksa aja. Tapi kita tetap nggak boleh apa? Boleh nggak ke dokter Pak? Boleh. Iya kan? Tapi kita tetap bergantung sama Tuhan. Ya, ke dokter agak ngabisin duit sih kata Christine tadi ya. Benar ya, ya. Ya, namanya Tuhan apa?
Tuhan mau berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita percaya, gitu aja. Ya, jadi relax saja, relax. Ya, dan dikatakan juga bahwa Tuhan menyinari orang Israel, nyari berkat ini, menyinarimu dengan wajahnya. Ya, jadi kehidupan kita itu sebenarnya bukan kehidupan dalam kegelapan. Ya, setiap jalan kita terang. Betul nggak? Tadi Christine cerita, waktu divonis, wah ini anak TBC gelap langsung Depok. Saya soalnya ngerasain waktu siaran, ya, waktu bilang divonis, wah ini Pak, saya dapat kasih 3 kali, 3-tiganya mati Pak, yang kayak begini mah, gelap langsung Pak, manusia itu gelap, tung, loh saya nggak punya ilmunya, dia yang bilang nggak mungkin hidup, gelap, ya. Tetapi Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, terang nggak? Terang, memberikan engkau gracious favor. Dia menerangi kita, bukan dia melihat, dia sorot hidup kita sebenarnya. Tuh lihat tuh, lu jelek kan, lu dosakan, lu begini kan. No, dia menyinari kita untuk melihat apa? Untuk kita bisa melihat kebaikan. Saya ulangi ya. Jadi waktu Tuhan menyinari kita, Tuhan itu kan terang kan, ribuan watt lah gitu. Supaya bukan melihat gitu, tuh Mel, lu kan masih begini kan, masih jelek kan, masih gini kan, bukan. Ya, kita disinari supaya kita lihat ternyata Tuhan baik. Tuhan betul, saya nggak sanggup tadi kan, tapi Tuhan sanggup. Tuhan betul, saya jelek, tapi Tuhan baik. Ya, sehingga ya waktu kita lihat keindahannya, ya kita bisa, kan bilang tadi kan, memberi kau kasih karunia. Sama-sama sekali lagi katakan kasih karunia. Ya, kita ini kan udah hafalan kita kasih karunia. Ya, itu kalau udah dibilang kasih karunia, saudara boleh cek di Alkitab kita, ada yang buruk kan? Nggak ada. Saudara cari mana sih kasih karunia buruknya? Yang bilang kasih karunia itu license to sin siapa? Manusia kan? Yang bilang kasih karunia itu berbahaya siapa? Manusia kan? Ya betul kan? Yang bilang kasih karunia itu membuat orang menjadi rusak siapa? Manusia. Saudara cek di Alkitab saudara, kita hidup karena kasih karunia. Karena itu Yohanes Pembaptis bilang ini, iya ya, nggak ada yang saya miliki sekarang yang nggak bukan dari Tuhan. Tidak ada, dibilang. Tidak ada loh. Tidak ada. Dan waktu kita lihat kasih karunia, wah, semuanya Tuhan yang kerjakan. Dan firman Tuhan, kemarin saya baca tuh firman Tuhan di Kolose 1 ayat 6 atau ya, Filipi ya, Filipi 1 ayat 6 ya. Dia yang memulai pekerjaan yang baik. Aku yakin nih, ini masalah keyakinan yang kita dengar. Aku yakin nih, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, dia akan melanjutkannya sampai selesai. Gitu bahasa kira-kira ya. Sampai kedatangan Tuhan, hidup Melki selesai, bagus. Hidup Pak ini bagus. Ya, hidup Temi bagus semua. Ya kenapa? Karena kita menerima apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Ya, apalagi Yosi gitu ya. Bagus sudah gitu aja. Kita cuma bilang percaya. Ya, makanya kita ingat kan daging Kristus, roti hidup ya. Sampai setiap sel tubuh kita semua bagus. Ya, jangan gampang-gampang percaya terima yang negatif. Ya, kalau yang negatif kita dengar dokter bilang, ini begini, ini begitu, gini. Nah, minimal kita bilang cuma gejala, simptom, cuma gejala. Kebenarannya apa? Kebenarannya kita sehat, kuat, segar, muda, good looking. Amin, amin. Ya, nggak mau tahu. Ya, kenapa? Karena kita ditebus sedemikian. Amin. Ya, ditebus sedemikian. Nah, jadi waktu diberi kasih karunia, Tuhan bilang gini, dan menghadapkan wajahku. Ya, jadi wajahnya Tuhan tuh menghadap kepada kita. Ya, minggu lalu saya bilang, saya waktu masih kecil segede Yosi pernah hilang. Kenapa? Karena papi mami saya duduk, saya lagi liatin macan, pas lihat kiri kanan, udah nggak ada. Terus hilang jadi di kebun binatang. Ya, karena matanya papi saya juga kehalangan sama orang.
matanya saya masih kecil 2 tahun juga sama, apalagi kalangan orang gede. Ya, tapi Tuhan bisa menghalangi nggak? Ada yang bisa menghalangi nggak? Nggak ada. Amin. Ya, lihat ya. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan kita shalom, peace. Ya, jadi udah jelas. Kasih karunia, damai sejahtera. Itu kalau kita selidiki 2 itu aja, itu nggak habis-habis, saudara. Nggak habis-habis. Tapi gini, yang paling gampang ini, pokoknya semua itu sungguh amat sangat baik. Amin. Ya, Yesus naik ke surga, dia janji apa? Aku akan berikan Roh Kudus. Ya, bolak-balik nanti kita lihat juga ya. Waktu Tuhan bilang berikan Roh Kudus, apa itu? Ya, coba kita terusin. Ya, mengalir berkat ganda. Ya, Tuhan selalu aneh itu ngomongnya. Aku memberkati dan melindungi engkau. Aku menyerahkan engkau dengan wajahmu, memberikan kau kasih karunia, dan menghadapkan wajahmu kepada memberikan kau shalom peace. Selalu ada ganda gitu ya. Tuhan tuh from grace to grace, from faith to faith, from glory to glory. Ya, grace, grace. Tuhan itu ada sesuatu yang dia tekankan, ya kalau saya lihat, ya Tuhan itu mau make sure sama kita. Dari sisi dia aman, dari sisi kita dia mau harapkan terima deh. Ya, jangan pernah berpikir sedikit pun yang negatif. Ya, tadi Miss Christine psikolog ya katanya dia belajar. Wah, kalau saya pikir negatif aja bisa negatif gitu ya. Ya, cuma dari gitu ya. Lihat ya. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya. Zakaria 4 ayat 12. Jadi Zakaria itu 2 juga. Ya, Zakaria nabi yang berbicara kepada Zerubabel dan Yosua imam besar. Ya, saya masih terusin nih sebenarnya tentang berkat imam tadi. Ya, terusin. Dan Yosua imam besar, Zerubabel bupati Yehuda. Ya, Tuhan cuma bilang gini, bangun bait Allah. Ya, tapi kan ini gunung besar. Ya, rakyat cuma bilang grace, grace. Sama-sama bilang grace, grace. Gunung besar jadi tanah rata, saudara. Benar. Karena Tuhan bilang gini, karena bukan oleh kuah dan gagahmu, tetapi oleh Rohku. Ya, Zakaria 4 ayat 4-nya mungkin ya, atau ayat 6-nya. Ya, oleh Rohku. Ya, Zakaria nggak ngerti Tuhan apa sih pohon zaitun, apakah sih yang mengalir ini, ya, mengalir dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan bahwa itu adalah pipa emas, golden pipe, ya, pipes and golden oil. Ya, saudara, pasti lihat bahwa dia setiap kita dan setiap kita di atas kepala kita tuh mengalir terus pipa emas ngikutin kita kemana? Yang mengalir cairan emas, oil, urapan emas. Saudara, itu sebenarnya dalam kehidupan kita luar biasa nggak? Halo, luar biasa? Ya, itu yang namanya Bupati Yehuda, Zerubabel sama imam itu orang buangan datang. Bisa bangun bait Allah, saudara. Karena Tuhan bilang apa? Bukan oleh gagahmu, bukan oleh kuatmu, oleh Rohku, kata Tuhan. Ya, dan mengalir nih dari 2 pohon zaitun, ya, ke ini ada 7 ini, ya. Apa tuh kandil ya, menorah, ya. Dan berkat apa yang jelas? Ya, berkat imam dan raja. Tadi baru imam kan? Apa imam yang berkata A ya A. Kalau raja bilang apa? Coba pindah ini. Perintah otoritas. Ya. Jadi kita bersyukur. Saya bersyukur banget, ya, bahwa hari-hari ini apa yang kita dengar, apa yang kita masukkan di dalam memori kita, di dalam hidup kita adalah hal-hal kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Pilih kebenaran. Dan kita udah make sure kan, udah baca sama-sama kan? Ada kebenaran yang ngutukin kita.
Ya, jadi make sure benar-benar bahwa waktu Yesus sudah menanggung semua kutuk kita di kayu salib, menanggung dosa kita di kayu salib, menanggung semua keburukan kita, kejahatan kita, penghukuman kita, segala yang buruk dari hidup kita di kayu salib, ya, dan semua sudah ditimpahkan kepada dia, semua sudah diserap, ditarik dalam tubuhnya. Katakan sudah, gitu. Ya, dan dia bukan hanya menarik yang negatif dari hidup kita, tapi memberikan yang kehidupan buat kita. Sudah dijadikan imam yang percaya dan bersyukur mulai saat ini, biarpun masih kecil, biarpun keke gitu ya, dengar ya, bahwa setiap masih kecil pun kita semangat begini, Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Ya, saudara nggak mudah tadi dikadalin seperti Christine bilang tadi. Ya, gampang kalau dikadalin. Ya, saya juga sering tuh, bukan sering ya. Kemarin Pak Rudi kali ya kirim yang gambar bahwa kayak film gitu ya, orang kalau di dokter tuh, kalau di rumah sakit besar, dia otaknya udah puter pikirannya apa supaya bisa dapat uang sebanyak-banyaknya dari pasien. Ya, udah masuk mati juga dia bilangin, oh itu masih diperiksa di ICU, perlu obat, jadi keluarga pasien beri obat. Orang udah mati orangnya. Ya, yang saya terkesan waktu dia dengar gini, susah, kasih tahu itu harus melahirkan secara sesar di black saudara ya, harus sesar. Nah, tapi dia mau nunggu kok dok, dia mau nunggu katanya, dia mau nunggu kok, mau sabar aja dok. Suster, ini rumah sakit, emang gaji lu dari mana? Nah, itu saudara ngerti kan maksudnya kan? Ya, gaji lu dari mana? Kalau sesar, melek saudara, bikin 20 juta. Kalau lahir biasa mungkin 2 juta. Sebenarnya seperti itu. Kerjanya sama, waktunya mirip. Ya, saudara, sehingga dunia yang penuh dengan kejahatan itu akhirnya apa? Ya, akhirnya orang kalau kita ke rumah bersalin atau misalnya ngunjungin orang, kita lihat bayi ada tandanya soalnya kalau sesar sama lahir normal. Sesar 7 9 anak paling normal 1. Sesar normal 1. Ya, mungkin hanya 10% atau mungkin kurang. Ya, kalau saudara dengar artis saja hamil, pas melahirkan dengannya apa? Nggak ada yang lahir normal. Menurut saya sih, nggak tahu saudara dengar yang ada yang lahir normal. Ya, makanya waktu Mika lahir, saya ngopek. Waktu istri saya udah hamil 2, bawa ke sana, bawa ke rumah bersalin, dokter bilang ini, Pak, ya kita tunggulah 24 jam kemudian sudah 24 jam masuk kurang lebih jam 10 malam sampai jam 10 malam kurang lebih jam 10 malam berikutnya. Menurut dokter, menurut suster yang periksa, katanya baru pembukaan 1 atau 2, kemudian 2. Sehingga dokter bilang ini, Pak, saya datang Pak, kita harus sesar Pak. Itu udah pembukaan 2, udah kelamaan. Tadi bla. Ya saya cuma bilang dok sabar aja dok, saya bilang gitu. Otak saya sudah berpikir gini, Tuhan yang membuka kandungan, Tuhan yang membuat dia melahirkan. Ya, Tuhan yang membuka kandungan, Tuhan yang membuat dia melahirkan. Firman bilang begitu, saudara. Dan menurut saya orang hamil itu bukannya orang sakit, benar nggak? Orang sehat-sehat, mungkin bisa hamil. Ya, dan beranak itu bukannya, apalagi kita percaya Indonesia, bukan kutukan, itu berkat, amin. Ya, kalau nggak percaya nanti tanya dokter Henry. Waktu dia divonis nggak bisa punya anak, gini, agak kayaknya agak di bawah tekanan gitu ya. Tapi dia percaya kasih karunia yang punya anak sekarang. Artinya apa, saudara? Semua itu Tuhan sudah setting sedemikian. Ya, nah tetapi kalau dokter bilang harus disesar, banyakkan orang nyerah. Ya, dokter datang, dokter bilang ini, Pak, saya datang nih. Pokoknya nggak bisa Pak, ini nggak bisa gini. Saya tetap bilang nggak bisa dok. Jadi dokter, ini buruan dokter mau datang. Ya, saya bilang, Li, ayo kamu dong, yuk kita jalan doa.
Ya, pemulangan. Lihat Yesus disalib. Dulu saya belum pernah lagi. Saya lihat Yesus sakit katanya. Nah, Pastor, lihat Yesus engkau lebih menderita daripada saya. Padahal mesti Yesus kalau sudah tahu menderita saya, Yesus kalau lebih menderita, jadi saya tahanlah gitu ya. Tapi kita berdoa ya. Sampai singkat cerita, waktu dokter datang, dokter bilang, ini mah udah pembukaan 10, suster, gimana sih? Marah-marah gitu sama suster ya. Marah-marah sama suster. Saya bilang, dokter jangan ribut dulu dok, ini keluarin dulu bayinya. Ya, singkat cerita dia lahir ya. Dan waktu siaran keluar ya lebih gampang lagi. Kenapa? Musuh nggak bisa lagi mengintimidasi saya, mengintimidasi kita. Bayi Grace ya, bayi Grace. Sudah lihat ya. Kalau kemarin dalam tulisan saya bilang gini, kalau sama kalau di kampung tuh sama bidan 100% normal nggak? Normal, nggak ada alatnya mau sesar ya, 100% normal ya. Tapi kalau di rumah bersalin makin besar, mungkin 90% sesar. Oke, ya, tapi kita teruskan bahwa intinya kuasa perkataan kita dahsyat nggak? Dahsyat. Dan bersyukur nggak kita kalau kita tahu bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita? Amin. Ya, makanya kita berkata kebenaran. Ya, kalau Tuhan bilang sumpah, janji, nah saudara perhatikan apa yang dia sumpah, apa yang dia janji, apa yang kita mau kembalikan kepada dia perkataannya sendiri. Ya, jadi urapan Imam Matrajani kita terusin ya, bahwa ini menorah, ini yang di tengah, semua menghadap ke tengah, ya, semua api ini. Ini Yesus, gambaran Yesus ya, bahwa ini sesuai dengan Proverbs ya, Amsal 4 ayat 22 ya. Jadi saudara semua punya nama, dan waktu dipakaikan persis keluarnya adalah karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Saudara, Tuhan sudah berikan kita urapan Imam Matrajani, urapan dari 2 pohon zaitun dalam kehidupan kita. Ya, kita dengar gini, wih, tanah perjanjian ada apa? Tanah perjanjian ada kebun zaitun. Gampang dipetik. Sebenarnya bukan gampang lagi, saudara percaya. Itu menjadi kesembuhan bagi tubuh kita, menjadi kesehatan, kehidupan. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya nih urusan kita nih masalah Tuhan bilangnya gini kok, ya. Dan Kristus di tengah ini, dan ini minyak, api, itu roh Allah di dalam kita. Itu yang Tuhan janjikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktunya sekarang, sebelum diangkat, bilangnya begitu. Ya, dia memberkati dan dia kasih Roh Kudus. Jadi kalau saudara bilang ini, saya masih sehat terus karena kasih karunia, saudara nggak akan salah. Sedikit pun nggak akan salah. Cuman kita keke aja gitu kalau ada orang bilang ini, mana bisa sih, umur berapa sih lo? Umur segini? Nggak mungkin lah, nggak ada sakitnya, nggak mungkin lah. Ya mungkin buat lo, memang nggak mungkin buat saya, tetapi mungkin buat Tuhan. Amin. Selalu jawabnya gitu kan? Bener nggak? Ulang-ulang ya. Orang bilang nggak mungkin lah, ya kan? Kalau apa? Udah berapa? Udah gini, nggak sakit, nggak osteoporosis atau apa gitu, nggak mungkin lah. Ya emang nggak mungkin buat lo, nggak mungkin buat gue, tapi sangat-sangat mungkin buat Tuhan. Amin. Dan dia bukan hanya mungkin, dia mau. Dia bukan hanya mau, dia sudah berikan. Kasih tahu kiri kanan, sudah berikan. Yakin tuh kan? Sudah berikan, amin? Iya. Karena itu waktu orang tanya, Tuhan dari surga, dia janji apa? Ya kan setelah 40 hari Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia bangkit, ya, ke Maria, ke Petrus, ke murid-murid, ke siapa lagi yang percaya tuh, ya kan? Tusuk jarinya si murid yang nggak percaya siapa ya namanya? Thomas, ya.
tetap ya Tuhan tunjukin semua. Ya, 40 hari. Sama seperti kemarin Pak Ruli tanya, sama seperti Musa ngobrol sama Tuhan. Ya, manusia lihat Tuhan. Benar, Tuhan ada, Tuhan ada. Ya, sampai 40 hari dia naik. Tapi ada janji Bapak apa? Dia akan berikan Roh Kudus. Penghibur, penolong, yang mengingatkan. Ya, jangan pernah juga kejebak nih. Ya, nanti dianggapnya Roh Kudus cuma jadi comel gitu ya, nyari kesalahan kita, nyari kesalahan kita. No way. Ya, Roh Kudus itu sama seperti tadi center tadi. Ya, Roh Kudus hanya memperlihatkan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan kebaikan Tuhan. Kurang yakin sekali lagi, kebaikan Tuhan. Ya, dengan terang Roh Kudus kita lihat, ya, bahwa Yesus itu menjadi kehidupan bagi mereka. Ini nih, tengahnya. Kehidupan saudara ada Roh Kudus. Kita udah sering nonton ya. Kan saya setelin Raja Wali, terus saya setelin ikan langfis itu ya. Ikan apa tuh? Ikan paru-paru gitu ya. Ya, sampai nggak bisa mati tuh ikan, nggak ada harganya. Apalagi saudara saya. Saudara punya kehidupan Kristus, kehidupan Allah, Roh Allah. Bisa mati ya? Makanya percaya dulu. Saudara kalau mau pulang juga ke surga, bilang jangan di sini katanya, jangan di gereja ya. Saudara make sure gitu, Tuhan, saya pulang. Udah nggak ada teman di sini, pulang. Baru di bumi melek di surga. Amin. Ya, jadi jangan expect sakit, karena Kristus adalah kesembuhan. Amin. Ya, firman lo yang ngomong lo. Dia di dalam kita adalah kehidupan dan kesembuhan. Ya, Tuhan, saya gimana? Percaya aja. Thank you loh. Ya, makanya kita lupa, kita diingetin. Dalam setiap sel tubuh kita mengalir kehidupan Kristus sampai ujung-ujung juga semua. Amin. Ya. Jadi Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita shalom. Ya, kita baca Yesus mengawasi kita selamanya. Yesus waktu di kayu salib, ya, dia berkata Eli Eli lama sabachthani. Ya, setelah semua ditimpa kutuk dosa, semua ditimpa yang kita sering nonton ya, 3 jam daripada jam 12 sampai jam 3 sore kurang lebih kegelapan, semua menimpa dia. Dan Tuhan Bapa nggak bisa lihat lagi, yang memalingkan mukanya. Mengapa kau meninggalkan? Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, tidak pernah dipelenosin sama Tuhan sedikit pun juga. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Ya, pada jam 12 kegelapan meliputi saudara dan berlangsung sampai jam 3. Ya, saudara, kenapa saya bacakan ini lagi? Supaya waktu kita dengar. Ya, ini kan lanjutan yang kemarin, bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, berikan saudara shalom, peace. Ya, kita udah belajar kemarin shalom itu apa? Damai, sejahtera, aman, kaya, sehat, kuat, terlindungi, terpelihara. Ya, shalom. Itu shalom, arti kata shalom itu. Ya, begitu banyak. Dan jam 3 berselah Yesus dengan suaranya ini, jam 3. 9 disalib sampai jam 12, jam 12 kegelapan sampai jam 3. Ya, jadi saya kita bayangin, enak kayak gitu ya. Ya, dan ada sampai ditebus sama kita bahwa dia tidak akan lagi pernah memalingkan wajahnya terhadap kita. Dia lihat kita terus. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, dia nggak pernah lagi meninggalkan kita. Ya, dia mengeluarkan berkat. Ya, bahwa dia mengeluarkan air berkat. Bahkan tubuhnya sudah jam 3 tusuk ditombak. Kenapa? Udah mati, udah menyerahkan nyawanya, sudah selesai, keluar darah dan air. Ya, dan di kitab 1 Korintus 10 dicatat begini, mereka semua makan rohani yang sama, dan mereka semua minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
Ya, mereka keluar. Ini gambaran semua ya, keluar dari tanah Mesir. Batu karang Kristus itu menyertai mereka. Firman Tuhan sendiri bilang, ya, makan rohani yang sama, Pak. Mana? Tubuh Kristus, daging Kristus. Kita makan makanan yang sama. Ya, saudara saya makan makanan yang sama. Ya, kita nggak pernah ragu. Ya, tadi kalau misalnya dokter bilang ini, ya makan ya obatnya ya 3 kali sehari sudah makan, itu ditaatin saudara. Ya, cuman karena Christine nggak percaya, dia tanyalah second opinion. Ya, udah masih pinter dikit ya. Tanya second opinion, ya ternyata lain, sudah sembuh. Ya, tetapi kita makan tubuh Kristus. Saudara jangan pernah meragukan maksud saya. Ya, bahkan saya baca di Alkitab, kalau saudara teliti di Alkitab di dalam kitab Yohanes, ya, saudara tuh terheran ada 5 pasal spesial cuma cerita tentang waktu di loteng atas itu, di mana Yesus itu di loteng atas, ya, yang perjamuan terakhir itu. 5 pasal saudara. Ya, kenapa? Tuhan mau tegesin banget. Solusinya terlalu simpel gitu ya. Saudara akui aja di tubuh Kristus, daging Kristus. Saudara punya kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Dia memberikan kehidupan, dia memberikan kita kesehatan, perlindungan. Luar biasa banget sebenarnya. Banget. Ya. Dan mereka harus nungguin mana kan? Mana? Pak, nanti kapan-kapan kita selidiki lagi ya, mana kenapa jadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus disebut, ya, mana seperti yang di padang gurun orang Israel itu makan. Tubuhnya nggak jadi sakit, kakinya nggak jadi bengkak, jalan nggak jadi ini, bahkan pakaiannya ikut besar. Sepatunya nggak rusak, sepatu saya nggak rusak, sepatu dia nggak rusak, jalan di padang gurun tiap hari. Ya, saudara, amazing ya. Amazing loh, orang Kristen itu sebenarnya amazing loh. Luar biasa sekali yang kita punya. Ya, cuma mau nggak kita percaya? Ya, minum minuman rohani yang sama. Kita punya darah Kristus. Ya, kita punya firman Allah, air hidup yang membersihkan kita, yang memuaskan kita. Ya, dan batu karang itu adalah Kristus. Mereka jalan by grace. Itu batu ngikutin terus, ya, batu itu ngikutin terus, ya. Jadi, and did all eat the same spiritual meat, ya, meat sampai bukan hanya roti ya, mereka itu ada makanan, ya, antar burung puyuh, semua dari surga, ya. Kita punya Yesus, ya, dari surga, ya, dan Kristus nggak pernah meninggalkan. Ini firman Tuhan bilang sendiri Kristus loh. Bagaimana mungkin kita yang sudah Yesus mati di kayu salib ditinggalkan? Ayo, nggak masuk akal kan? Ya, nggak masuk akal. Ya, cuman ya itu tadi. Jangan sampai kita aminin yang salah. Kalau bisa gini, nggak bisa ya. Firman Tuhan bilang gini, ya kan? Kita ada 13 ayat 5 begini. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan kau. Jawaban saudara benar apa? Hah? Amin. Ya kan? Amin. Sekarang kalau ada orang bilang gini, wah lu begini, Tuhan ninggalin dulu tuh. Terus sudah iya ya. Ngaco nggak? Ngaco nggak? Ngaco benar. Ya tapi kan dosa. Ya dosanya udah ditanggung 2000 tahun yang lalu. Saya lihat nggak? Ya apa yang memberikan kehidupan sama kita, apa yang membinasakan kita tuh sebenarnya cuma di sini peperangannya. Ya di mindset. Makanya dirubah nggak pemikiran kita? Dirubah jadi negatif atau dirubah jadi kebenaran? Ya. Ini belum masuk berkat ya, berkat keuangan ya. Sudah lihat, batu keluar dari air, keluar batu. Kalau ada batu keluar air bisa nggak? Secara manusia nggak bisa ya. Tembok nih keluar air, gitu. Nggak bisa kan? Ini tiap hari ngikutin Pak.
dan keluar terus beri makan minum 3 juta orang, gampang nggak? Belum mandinya. Susah ya? Susah loh beri makan 3 juta orang. Makanya airnya ngebanjir gitu. Jalan terus loh. Jalan terus. Kan jalan terus, nggak berhenti di situ aja. Itu batu jalan terus juga. Seperti itulah Kristus menyertai kita, saudara. Amin. Bahkan kalau itu masih di situ, batu karang ini masih di dalam kita. Ya, barang siapa kepadaku akan mengalir aliran-aliran kehidupan sampai kekal. Mata air Kristus. Pantesan. Ya, pantesan. Makanya waktu kita belajar terus firman Tuhan, wah, luar biasa ya. Jadi waktu ditusuk keluar, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah. Kita tahu darah itu membeli semua paket buat kehidupan kita dibeli oleh darah dan overpayment bayarnya. Air. Makanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita disegarkan, dikuatkan, bukan dilemahkan. Bukan dilemahkan. Ya, kalau ya saya bersyukurlah di sini ya kan, sudah mendengar amin. Ya, tapi kalau ada orang enggak, selalu ada aja yang bilang, oh nggak bisa gitu, nggak bisa salah terus pak, nggak bisa. Tuhan juga apa? Tuhan juga suruh kita pikul salib, so bisa gitu. Yang salibnya bukan kayak gitu, begini, nggak ada aja. Pokoknya mesti menderita aja. Ya, padahal kita baca lagi baik-baik. Oh iya, salibnya dipikul Yesus, kamu suruh pikul kuk yang enak dan ringan dan nyaman. Kenapa? Diantarin sama Tuhan, ikut jalan terus. Mengalir air, mengalir darah, gak habis-habis nih. Basuh terus. Ya, saudara kudus suci terus. Suci kudus terus, percaya gitu. Ya apa kalau orang percaya gitu tapi bikin dosa? Enggak. Pokoknya. Ya. Tapi kalau kita bilang kita balik, lu bisa gagal nggak? Bisa. Ya. Tapi dikuduskan nggak? Dikuduskan. Ya. Karena itu kita percaya dia 100%. Ya, 100% buat kita. Nah, ya. Jadi berkat Abraham, Tuhan tuh bersumpah, sama-sama sekali lagi Tuhan bersumpah. Ya. Ibrani 6 ayat 13 bilang ini, sebab ketika Abraham memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah, sama-sama sekali lagi ia bersumpah. Ya, demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ya, jadi janji dan sumpah. Sudah ingat ya? Dia janji dan sumpah. Jadi waktu kita ngomong berkat, kenapa nih ngomong nih yakin? Kenapa ngomong nih enggak pelintat-pelintut gitu ya? Ya ada berkat, tapi saudara hati-hatilah. Enggak, lempeng. Karena Tuhan janji dan sumpah. Ya, dengarkan baik-baik ya, bahwa enggak ada orang hidup di dunia ini yang enggak dari berkat Tuhan. Sebenarnya, benar kan? Ya, cuman stupid aja sebenarnya mau hidup di bawah kutuk. Ya, entah kenapa, nggak tahu lah. Ya, meninggalkan kasih karunia. Kenapa? Yang tersedia hanya adalah berkat dan berkat. Ya, buat siapa? Buat kita. Kutuk tadi udah babak belur kita udah lihat. Siapa? Yesus mainan. Ya, dan dikatakan katanya, kata Tuhan ya, sesungguhnya aku akan. Nah, kita baca sama-sama aja dari mulai sesungguhnya 3-4. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya, waktu kita awal dengar di kejadian 12 ya, di kejadian 12. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah buat sangat banyak, membeli kota-kota musuh, memberkati saya, memberkati kau, mengutus setan ada 7. Ya, kemudian Abraham diuji sembahyang Ishak, ya, digantikan dengan anak domba. Aku berkata engkau berlimpah-limpah, buat engkau sangat banyak, ya, engkau menduduki kota musuh, dan engkau setiap tahun di muka bumi berkat. Ya,
Kenapa dibelinya dulu di korting terus? Enggak, saudara ya. Saudara ini bicara udah kasih Yesus. Ya, kita juga nggak perlu ngutuk orang. Wah, lu ngutukin gua lo, terkutuk lo, nggak perlu saudara. Nggak perlu. Ya, yang ada berkat dan berkat, amin. Saudara dan saya diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Ya, makanya visinya kan, jika kamu mengutamakan kasih karunia radikal umatku tidak akan kalau tidak akan diubahkan. Tapi kalau mengutamakan kasih karunia radikal umatku diubahkan, diberkati secara radikal. Kuncinya apa? Simpel saudara. Ya, bahwa Tuhan yang membuat. Ya, Tuhan yang membuat. Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian yang memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, sabar. Sabar itu makrotiemo, to be long spirited. Ya, rohnya yakin. Ya, rohnya yakin. Nah, untuk meyakinkan itu, ya kita baca dulu ya. Jadi imam besar kita hanya memberkati. Ya, terusin ayatnya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya dan mengakhiri semua bantahan. Ya, jadi kalau orang biasanya gini, gua sumpah pocong deh, gitu ya kan? Biasanya tuh udah gini, lu berani nggak sumpah pocong supaya selesai deh, gitu ya kan? Padahal itu ngeri ya. Ya, kalau bersedia mati, terus jadi orang Islam masih percaya gitu. Ya, tetapi ini kembali lagi, ya kadang-kadang orang udah bantah, enggak lu ngambil, enggak. Gue sumpah. Biasanya maksudnya gini, ya udah dia udah sumpah, ya udah. Kalau dia bohong juga, dia kena petir lah atau mati ditabrak mobil atau apa gitu kan, karena sumpah kan. Dianggapnya gitu. Ya, tapi makanya dibilang sebenarnya selesai itu perbantahan. Jadi kalau ada orang bilangin, mana buktinya? Mana buktinya lo diberkati? Mana buktinya? Tuhan sumpah bersama saya. Bukan saya loh yang sumpah ya, Tuhan yang sumpah. Ya, besok kita sumpah sama Abraham, Pak. Firman Tuhan bilang apa? Kita udah baca ya Galatia 3 ayat 29. Kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, kita berhak menerima janji Allah. Ya, jadi kita kelipat positif ya, karena itu lebih meyakinkan mereka yang berhak, ya. Janji itu ya kepastiannya Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Diulangi lagi. Ya, jadi ayat ini tuh benar-benar memberikan kepada kita kepastian, ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Kenyataan apa dua? Janji dan sumpah. Sama-sama katakan janji dan sumpah. Sekali lagi keras. Ya, makanya dibilang nggak bisa berubah. Kenapa? Kalau janji tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, cannot lie. Jadi kalau saudara bilang ini, saya mah pasti diberkati, pasti diberkati. Di dalam nama Yesus dibawa kasih karunia, pasti diberkati. Kenapa? Karena dia percaya, dia sumpah loh. Ya, kita mencari perlindungan. Bahasa Inggrisnya strong consolation. Kita memperoleh penghiburan yang kuat. Ya, dorongan yang kuat. Bahasa Indonesia diterjemahinnya ke sini. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Hope, ya, elpis, certain expectation of good. Ya, hope. Ya, dulu kita pikir harapan itu bisa jelek, bisa buruk. Pengharapan, ya jangan terlalu tinggi pengharapan, nanti kecewa. Kalau kecewa, nanti sakitnya lebih sakit. Makanya turuninlah pengharapannya. Ya. Nah, itu pengharapan dunia. Amin. Ya. Kita punya pengharapan apa? Tuhan janji, Tuhan sumpah. Pengharapan kita justru jangan pikir pendek-pendek. Ini bicara urusan sama Tuhan. Udah jelas? Amin. Dan kalau Tuhan yang berjanji, dua udah janji, dua sumpah, itu dibilang tidak berubah-ubah. Udah gak bisa berubah. Tuhan gak bisa. Tuhan cannot lie. Makanya bahasa saya kepalang janji lah kan, salah gitu. Udah kepala omong.
kalau mau digituin juga. Tapi kan kalau bilang kepala, kesannya Tuhan tuh nyesel bener gitu ya. Enggak, saudara. Ya, Tuhan janji, Tuhan sumpah karena apa? Karena memang benar-benar Dia memberikan. Ya. Jadi jelas ya, jadi penghiburan yang kuat. Sama-sama katakan penghiburan yang kuat. Penghiburan yang kuat. Ya, pengharapan yang pasti baik. Ya, bahwa Tuhan sumpah mengakhiri segala bantahan. Ya, jadi kalau kita ini orang percaya ini sebenarnya gini, Kristus. Ya tapi itu begini, Kristus ya. Ya, saudara udah mantep tuh saudara ya. Lalu mau bantah-bantah terserah aja deh. Nggak bisa kita kayak nggak bisa kita berhasil, nggak bisa, belum tentu. Ya lu itu lo aja deh. Kalau gue Kristus bisa dan mau. Ya, Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Tuhan nggak perlu bersumpah, Tuhan untuk menghibur saudara dan saya. Ya, karena apa? Karena manusia kadang-kadang pengen sumpah deh. Ya, manusia suka gitu. Ya Tuhan menurunkan levelnya sampai ke manusia gitu kira-kira. Tapi Tuhan ingetin ya, gue sumpah sama siapa? Gak ada yang lebih tinggi dari gue terhadap diri gue sendiri deh. Cuma buat kita itu penghiburan, saudara. Benar, ini benar. Kali ini benar. Ya, saudara, kadang-kadang kan kita jalani. Saya bilang ketika jalan sama istri saya di taman. Anggap aja pengharapan kita pintu taman di sebelah sana. Nggak kelihatan saudara waktu belok ke sini, lagi belok ke sini nggak kelihatan. Kita ke sini kelihatan, tuh pintunya kelihatan. Belum nyampe. Tapi pas ngadep sini nggak kelihatan. Tapi pintunya tetap di situ nggak? Tetap. Ya, tetap di situ. Makanya saya bilang gini, Tuhan nih bersama kita, Dia liatin kita nih, jalan liatin kita, dan Dia memberkati kita nih. Sampai nggak? Sampai saudara. Nah, waktu sudah bilang gini, kita dapetin itu tuh sumpah loh Tuhan. Sumpah. Ya. Waktunya udah habis ya. Oke, ya. Tuhan tidak mungkin berdusta, cannot lie. Ya, tadi ya, tidak mungkin berdusta. Janji sebenarnya udah cukup, Dia tidak mungkin berdusta. Sumpah itu untuk hibur saudara. Haleluya. Ya, saya mau nyanyi lagu ini aja. Yuk, kita nyanyi. Ini Blessed Assurance. Nah, gampang ya. Itu ada pujinya lagi C ya. Ini lagu lama. Kita mau siapin perjamuan kita. Cuman kita ingat ya. Ya, kadang-kadang orang nggak suka dengan kata-kata jaminan berkat. Ya, blessed. Kita mau selalu mau goyangin sedikit bahwa Tuhan itu nggak bener-bener begitu. Bisa ya, bisa enggak. Ya, karena itu kadang-kadang orang walaupun nyanyi lagu ini dia nggak tetap merasa nggak gitu, nggak sebenarnya nggak gitu. Rugi ya. Oh, what a fountain, glory divine, head of salvation, purchase of God, for His Spirit, or in His blood. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fountain, glorious divine, head of salvation, purchase of God. Ayo kita pakai berdiri. For His Spirit, for His blood. This is my story. This is my story. This is my song. Praise
akhir teduh. Itu firman Tuhan bahwa kita diberkati. Yesus abadi kepunyaanku, wariskan ku ditebus, cintaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia yang pasti sekali lagi ya. Blessed assurance, Jesus is mine. Jesus is mine. Oh, what a foretaste, glory divine, head of salvation, mercies of God, Lord of His Spirit, Holy is God. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior, all the day long. This is my story. This is my song. My Haleluya. Terima kasih untuk kabar baik Tuhan. Terima kasih untuk kabar baik. Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Tuhan itu tidak pernah membuang wajahnya daripada kita. Mari kita angkat roti di tangan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur waktu Engkau menyerahkan dirimu bagi kami semua. Kami sekarang menyadari bahwa semua adalah berkat, dan begitu berkat yang luar biasa. Begitu ajaib Tuhan, tidak ada setitik pun, sedikit pun, sepotong pun yang buruk Tuhan, semuanya baik. Bahkan Kau memberikan tubuhmu, daging Kristus, roti hidup, roti malaikat, bread of the champion. Tuhan, roti pemenang yang memberikan kami terbang dengan kekuatan sayap, yaitu grace. Kasih kami ketika saya berjalan tidak menjadi, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lemah. Kami diberikan kehidupan dan memberikan kesehatan. Karena kami percaya Tuhan,
tubuh Kristus. Tidak ada penyakitnya, tidak ada kelemahannya, tidak ada virus, bakteri yang jahat, atau segala yang buruk, malapetaka, segala kecelakaan, segala keburukan. Tidak ada Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kami di bumi. Sehat, kuat, segar, muda, good looking. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami sehat, senantiasa sehat, senantiasa kuat, senantiasa muda, dan elok. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kami di bumi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Kita ciptaan baru di dalam Kristus. Kita diberikan roh Allah. Kita imamat rajani. Kita dikuduskan, disucikan, sempurna. Kita dibeli kepemilikan kita dengan darah yang lunas, bahkan overpay. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, darah Kristus membasuh kami. Kami sehat, kuat, kami diberkati, kami memiliki kepemilikan kami. Kami mewarisi semua yang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan ingatkan bahwa kematian-Mu, darah-Mu yang tercurah, keluar dari lambung-Mu air dan darah, semuanya untuk memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau berjanji dan bersumpah untuk memberkati kami. Berlimpah-limpah, bukan sedikit, dan membuat kami sangat banyak. Kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati dan diberkati sebagai orang benar. Terima kasih Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ada berkat dan berkat. Kami imamat rajani. Tuhan taruh perkataan-Mu dalam mulut kami, sehingga setiap keputusan imam itu yang jadi dan bagus dan baik. Dan setiap keputusan raja, perintah raja, otoritas raja, itu kami di dalam Engkau, itu tepat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau berjanji, bersumpah kepada kami untuk memberkati kami berlimpah-limpah dan membuat kami sangat banyak. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan yang melakukan itu semua, yang menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berkati bangsa ini, favor Tuhan bagi bangsa ini, negeri ini, bagi pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, aparat pemerintah, dari pusat sampai daerah, gubernur, wali kota, bupati, baik sipil maupun militer, aparat pemerintah. Tuhan berkati, karena tidak ada pemerintah yang tidak pada Tuhan. Karena itu kami aman, kami sejahtera, kami dipelihara oleh Tuhan, beribadah dimanapun kami berada beribadah. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk memberkati juga pemilik gedung ini, semua staf karyawan, kami di tempat ini menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Karena Tuhan memberkati sudah berlimpah-limpah, bahwa sudah sangat banyak. Itu luar biasa. Tuhan berjanji dan bersumpah. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Dia memberkati dan Dia melindungi saudara semua. Menyinari saudara dengan wajahnya, berikan saudara semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada semua, berikan saudara semua
Shalom, peace. Kalau memberkati saudara, berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, keluar, masuk, diberkati adonan kita, diberkati bakul kita, diberkati pekerjaan tangan kita, menjadi pemberi pinjaman bukan minta pinjaman, diberkati terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati dimanapun berada, buah kandungannya, anak-anaknya, keturunannya sehat, kuat, segar, dan baik semua. Tuhan memberkati saudara semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyebut kita sampai selama-lamanya kita bersama-sama Yesus yang menerima, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.